Jadi industri kebudayaan yang sejak masa purba atau masa klasik itu memang ditemukan di dalam sejarah kesenian atau di dalam sejarah seni di Minahasa khususnya. Karena apa yang disinyalir oleh Hetty Palm dalam Ancient Minahasa, dalam masa purba Minahasa, bahwa kesenian Minahasa itu menurut dia telah punah, padahal tidak. Yang sebetulnya yang masih bisa kita rasakan atau kita alami atau kita dengarkan hari ini adalah salah satunya adalah musik kulintang. Musik kulintang itu memiliki sejarah dari mitos. Jadi mitosnya adalah tentang kekek lintang. Jadi seorang gadis atau kekek lintang yang cantik itu ingin dipersunting oleh Makasigi, seorang pemuda yang harus disarati bahwa jika Makasigi hendak meminang lintang, maka dia harus mencarikan bunyi-bunyian yang bisa memerdukan hidupnya atau memerdukan keharmonisan hidup mereka nanti. Maka pergilah Makasigi mencari bunyi-bunyian itu. Maka ditemukan pertama adalah bambu. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah etnik Minahasa ada subetnik yang disebut dengan Towulut atau manusia di tengah bambu. Wulut artinya bambu tuh. Jadi di situ Makasigi menemukan bambu itu setelah dikeringkan dan diserut-serut dan didengarkan bunyi-bunyi yang secara biasa berbunyi tong ting tang, tong ting tang. Jadi itu bunyi yang pertama ditemukan, sehingga jadi lintang itu sendiri dalam bahasa Minahasa Tombulu itu artinya juga bunyi-bunyi merdu. Jadi kolintang ini kalau dilihat dari asal-usul bahasanya memang memiliki asli Minahasa. Ya, kemudian titi larasnya atau notasinya berkembang dari bentuk idiofon istilahnya. Idiofon itu artinya titi laras selendro seperti di Bali, Jawa dan Sunda itu menggunakan titi laras selendro, atau dalam istilah musiknya pentatonik. Jadi pentatonik itu bernotasi C, D, E, A, itu kira-kira begitu. Do, re, mi, fa, la, sol, itu. Jadi di situ sebetulnya keaslian idiofon dari musik kolintang itu, yang memang mirip juga di tempat lain seperti di Jawa, Bali, Sunda, atau Tabuang di Maluku, atau Talempoang di Minangkabau, bahkan kolintang juga namanya sama di Filipina. Jadi tapi kesamaan-kesamaan ini dalam sejarah seni itu sering disebut sebagai reminiscence. Jadi saling pengaruh antara satu kebudayaan dan kebudayaan lain, atau dalam seni atau dalam hal-hal yang lain, itu adalah hal yang biasa. Tetapi otentitas dari musik kolintang ini justru terletak pada cara si Makasigi menemukan dasar-dasar bunyi itu, yang kemudian nanti setelah tahun 1950-an akhir, sekitar atau tahun 59, seorang ahli musik kolintang namanya Nelwan Katu'u, dia sebenarnya seorang tunanetra yang tidak bisa melihat, tapi kekuatan mendengarnya baik, dan dia menciptakan bunyi kolintang sudah dengan bentuk xilofon istilahnya, atau diatonik. Jadi seperti musik barat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.